Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil mu'min wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para sivitas akademika SIK PTIK yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang juga senantiasa dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehat dan sempat. Dengan begitu maka kita bisa melaksanakan segala aktivitas keseharian kita dengan penuh salawat dan salam. Marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimallah, hari ini kita masih melanjutkan dalam rangka pemantapan keimanan kita kepada Allah, mengenal Allah lebih dekat. Karena dengan mengenal Allah maka kita akan semakin bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita bisa melaksanakan segala perintahnya dengan sepenuh hati dan meninggalkan segala larangannya dengan sepenuh hati pula. Hari ini kajian Asmaul Husna yang ke-49, yaitu Al-Majid Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha mulia, Dialah Allah yang maha besar kemurahannya kepada para hambanya. Al-Majid, kejayaan dan kemuliaan yang merupakan puncak dari kemenangan dan keberhasilan itu disebut Majid. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dari kemuliaan dan kemurahan, maka Imam Al-Ghazali dalam memberikan pemahaman tentang Al-Majid dalam Syarah Asmaul Husna, beliau menyatakan bahwa Al-Majid itu dialah Allah yang maha mulia zatnya, yang maha indah perbuatannya, dan yang banyak anugerahnya. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belajar dari sifat asma dan af'alnya Allah ini sehingga kita bisa menyadari betul betapa sumber kemuliaan adalah dari Allah dan sumber perbuatan yang indah itu juga dari Allah, dan anugerah kemuliaan itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Dalam surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, dialah Allah yang maha pemurah, dialah Allah yang maha pengasih, dialah Allah yang mempunyai arsy yang sangat mulia. Fa'alu lima yurid, maka dialah Allah berkuasa berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala apa yang dikehendaki, Allah mau apa saja itu suka-sukanya Allah, tetapi Allah sendiri yang menghabarkan bahwa seluruh perbuatannya, seluruh af'alnya itu adalah menunjukkan kemuliaan. Seluruh anugerahnya itu adalah mendatangkan kebaikan bagi makhluknya.
dan kemuliaan zatnya itu terpancar dari segala apa yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya. Nah, dengan begitu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah menyimpulkan bahwa al-majidnya Allah itu dilimpahkan di dalam firman-firmannya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Qaf wal Qur'anil Majid, Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Dari kemuliaan Allah, al-majidnya Allah itu mulai dilimpahkan di dalam firman-firmannya dalam rangka untuk membimbing kepada hambanya dan dalam rangka menjaga kemuliaan bagi hamba-hambanya. Walaqad karramna bani Adam khalaqahu min turab, al-ayah. Sungguh aku ciptakan kamu sekalian, hei manusia, adalah makhluk yang mulia. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjaga kemuliaan bagi hamba-hambanya dengan petunjuk-petunjuknya. Karena bisa jadi manusia ini yang sungguh sudah Allah muliakan ini akan jatuh martabatnya, akan menjatuhkan dirinya, menurunkan derajat dirinya, menurunkan kemuliaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Jadi ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah sudah memuliakan dengan segala ciptaannya. Manusia diciptakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan juga menempel dalam dirinya. Akan tetapi seringkali karena manusia ini yang tidak memperhatikan tentang kemuliaannya, tidak mampu mempertahankan kemuliaannya, sehingga Allah turunkan derajatnya. Summa radadnahu asfala safilin. Dia akan turun derajatnya menjadi derajat yang rendah. Diibaratkan oleh Allah asfala safilin. Sudah asfal masih safilin. Sudah rendah bahkan berada di bagian yang bawah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seberapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan penyebabnya apa manusia ini akhirnya turun kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan, walaqad dara'na li jahannam minal jinni wal insi lahum qulubuna la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum udhunun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu, al-ayah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala khabarkan nanti di akhirat itu Allah siapkan jin dan manusia itu akan menjadi bahan bakarnya di neraka. Itu disebabkan mereka diberikan hati tapi tidak digunakan untuk merenungi tentang keagungan dan kebesaran Allah. Diberikan akal tidak digunakan untuk memikirkan tentang keagungan Allah. Diberikan penglihatan tidak digunakan untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah. Diberikan pendengaran dia tidak gunakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah yang mulia. Kalau sudah begitu, akal, penglihatan dan pendengaran tidak digunakan dengan semestinya sebagaimana Allah berikan pandangannya kepada kita, maka manusia itu akan jatuh martabatnya. Maka dia akan turun menjadi seperti binatang. Ulaika kal an'am, maka manusia itu akan jatuh martabatnya seperti binatang. Maka layaknya binatang, maka dia tidak lagi berpikir secara akliyah. Yang ada adalah menuruti nafsu dan nafsunya semata. Dia hanya memikirkan tentang perut dan di bawah perutnya. Itulah binatang. Karena itu jika manusia sudah hanya memikirkan perut dan di bawah perutnya, maka dia sudah diturunkan oleh Allah derajatnya. Karena begitu, ini menjadi satu instrumen setidaknya kita menyadari, iya ya, mestinya manusia, mestinya saya harus berpikir tentang ketuhanan, tentang keagungan dan kebesaran Allah.
tentang aturan, tentang hukum. Akal dan pikiran kita mesti digunakan itu. Tapi kenapa hanya menuruti urusan perut dan di bawah perut? Oleh karena itu, balhum adallu, bahkan kalau dibiarkan manusia yang semacam itu, ketika sudah memikirkan hanya seperti binatang, urusan perut dan di bawah perut, maka dia akan terus jatuh lebih rendah daripada binatang. Apa yang dimaksudkan? Kalau binatang itu setidaknya dia masih punya kedisiplinan diri. Kok begitu? Iya, binatang itu yang biasa makan rumput ya makan rumput, yang biasa makan daging ya makan daging. Jadi mereka masih punya kedisiplinan diri. Tapi kalau manusia, jika sudah jatuh martabatnya, manusia ini sangat rakus sekali. Bukan hanya sayur mayur, bukan hanya daging, bahkan segala macam daun pun dimakan, daun pintu, daun jendela pun dilahapnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih rendah lagi. Jadi manusia itu kalau sudah jatuh martabatnya, sudah tidak menggunakan akal, pikiran, penglihatan dan pendengarannya untuk ayat-ayat Allah yang sebagaimana Allah sudah nyatakan wal Qur'anil Majid. Ingat, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjaga martabat kita, untuk menjaga marwah kita, kemuliaan kita sebagai manusia. Kalau tidak, itu tadi jatuh dan diturunkan oleh Allah derajatnya. Maka seringkali manusia ini, binatang itu masih dia akan sangat sayang kepada anaknya. Tapi ada manusia yang sangat bejat, melebihi kebejatan, melebihi para binatang. Bahkan anaknya menjadi korban dari nafsu seksualnya dan lain sebagainya. Bahkan begitu mudahnya manusia itu sampai mengorbankan orang tuanya. Manusia bisa saja akan saling membunuh di antara keluarganya, hanya urusan-urusan perut dan di bawah perut. Artinya hanya urusan duniawi, hanya urusan harta, hanya urusan ini. Dia berebut untuk urusan perut dan di bawah perut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka siapa orang-orang yang terus mendalami Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, karena inilah buku manual kita, pedoman kita dalam kehidupan ini. Silahkan belajar apapun saja yang ada di dunia ini, ilmu apapun, tapi Al-Quran tidak boleh diabaikan, karena itu adalah buku manual kita, agar kita selamat, agar kita tetap mulia, dan agar kita ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka siapa orang-orang yang memuliakan Al-Quran, maka akan sebanding dengan kemuliaan yang mereka dapatkan dengan kemuliaan yang mereka lakukan terhadap Al-Quran. Semakin tinggi mereka akan memuliakan Al-Quran dengan kajiannya, dengan menjaga bahwa ini adalah firman-firman Allah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Maka seiring dengan itu Allah akan memuliakan bagi dirinya. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan ada orang-orang yang mendustakan terhadap Al-Quran yang sungguh sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang dengan sengaja itu mengabaikan Al-Quran. Kalau mereka orang-orang yang tidak beriman, itu karena memang mereka tidak meyakini terhadap Al-Quran. Tapi kalau ada seorang mukmin, seorang muslim yang mengabaikan terhadap Al-Quran, ini sungguh sangat disayangkan. Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah mengamati dengan sangat detailnya terhadap perbuatan kita orang-orang yang beriman. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah menyimpan fi lauhim mahfud. Al-Quran bukan hanya diturunkan di dunia, di alam jagat raya ini, Allah juga simpan di lauhil mahfud sana, untuk sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan kitab yang sembarangan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ar-Razi dalam memberikan pandangan tentang Al-Majid,
kemuliaan yang sempurna, keluasan dalam kebajikannya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kemuliaan yang begitu sempurnanya. Maka Abdul Karim Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah, dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, beliau menyebutkan bahwa ketahuilah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membahagiakan kepada hambanya, maka hambanya itu akan dikayakan tanpa harta, dicukupkan tanpa upaya, dan dimuliakan tanpa bersusah payah. Tapi sebaliknya, apabila seorang itu dikehendaki kemalangan, maka hambanya itu diakhiri dengan kesibukan-kesibukan yang menyita, dan tiba-tiba dan dia pun menerima bencana dengan bencana-bencana yang mendadak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang sifat af'al dan zatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sungguh mulia zatnya, sungguh indah perbuatannya. Maka apapun yang diciptakan oleh Allah itu memang menunjukkan keindahan, mulai dari keserasian, karena apapun yang diciptakan, kalau segala sesuatu itu dengan serasi, maka sudah nampak begitu indahnya. Sepatu kalau kanan dan kiri, sendal kanan kiri, maka nampak indahnya. Tapi kalau sebagus apapun, sepatu hanya ada yang kanan saja, sendal hanya kiri saja, maka sebagus apapun tidak akan tampak indahnya. Jadi justru Allah menunjukkan segala sesuatu ini dengan keindahannya, keserasiannya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha al-ayah. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya ini dengan pasangan-pasangan, dengan berpasang-pasang. Dari pasangan itulah menunjukkan keindahan dan keserasian. Maka apapun yang diciptakan oleh Allah itu memang sungguh adalah nampak begitu indahnya. Karena itu banyak sekali anugerah yang Allah berikan, dan dengan begitu maka mulai dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, betapa banyak anugerah yang diberikan oleh Allah. Kita bebas bernafas, kita bebas menghirup udara, dan kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala jantung kita terus berdetak dengan sempurna, pikiran kita berjalan dengan sempurna, seluruh anggota tubuh kita begitu indahnya Allah ciptakan. Maka wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, sekiranya kamu akan menghitung karunia Allah, kamu enggak akan bisa. Syukuri saja, tidak perlu dihitung tentang kenikmatan dan karunia yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimallah, dengan kita mengenal Al-Majid, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan, bukan hanya dimiliki kemuliaan itu, tapi Allah melimpahkan kepada hambanya. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dari Allah, itu adalah keberkahan dari Allah yang dicurahkan atas kamu sekalian dan juga ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha pemurah. Karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah dengan segala kemuliaan maka melimpahkan apapun yang ditetapkan oleh Allah, sungguh itu adalah kebaikan bagi kita. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu memang sudah baik bagi kita semua. Sekalipun seringkali, kenapa kalau Allah itu maha terpuji masih menciptakan suatu kejahatan? Kenapa Allah masih menciptakan keburukan? Ya, itu adalah imbangan. Kalau semuanya baik, maka manusia juga pasti akan bertanya, yang baik yang kayak apa? Kalau semuanya bagus, maka nanti akan tanya juga, yang buruk yang kayak apa?
ada kebaikan. Terus kenapa Allah juga pakai menciptakan kejahatan? Ya, agar kamu sekalian tahu tentang kebaikan, agar kamu sekalian tahu tentang inilah yang benar, ini yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan semuanya akan ada konsekuensinya, bahwa manusia diharapkan. Karena itu Allah memberikan petunjuk lewat firman-firmannya, lewat Al-Qur'annya, sehingga Allah tampakkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Allah memberikan satu agar jelas betul. Yang haram jelas, yang halal juga jelas. Yang sering membuat tidak jelas itu manusia. Ketika dihadapkan satu keadaan, ditanyakan, ini halal apa haram ini uang suapan ini. Wah, kalau bilang halal padahal haram, kalau bilang haram nggak kebagian. Terus bilangnya apa? Akhirnya bilang nggak jelas juga, halam. Jadi antara halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tapi kadang-kadang manusia punya pertimbangan. Wah, kalau dibilang haram nggak kebagian, kalau dibilang halal haram, udah dibikin nggak jelas, jadi halam jadinya. Naudzubillah min dzalik. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah dengan segala kemuliaannya berharap kepada makhluknya, kepada hambanya ini juga mendapatkan kemuliaan. Karena memang Rasulullah menyatakan kullun nas yadkhulunal jannah, maunya Allah semua hamba-hambanya ini nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya Rasulullah, memang ada orang yang enggak mau. Ada orang yang enggak mau selamat di akhiratnya. Ada, wa man asadi faqad aba, siapa yang masih juga melakukan maksiat itu berarti dia tidak mau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Padahal kita pingin orientasi kita dalam hidup ini adalah fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah, wa qina adzabannar. Jadi ada 3 hal. Selamat di dunia. Selamat di dunia itu artinya tidak ada tuntutan hukum. Ya, pokoknya begitu juga selamat di akhirat. Hidup ini tidak ada tuntutan hukum nanti di hadapan Allah. Wa qina adzabannar, dan terbebas dari hukuman. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka apapun yang diberikan oleh Allah adalah rahmatullah wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah. Maka itu karena memang kemuliaan Allah. Hal ini, ayat ini dulu diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang bagaimana ahlul bait, keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Sarrah, yang dengan ketulusan hatinya sudah menua umurnya, tapi Allah habarkan, Allah berikan rahmat dan keberkahannya. Kenapa? Permintaannya dikabulkan untuk supaya mendapatkan keturunan. Siti Sarrah sendiri kaget, ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah memutih, tulang belulangku pun sudah mulai rapuh, apa mungkin saya mendapatkan keturunan ya Allah? Ya, itu adalah rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah. Ingat, sadari bahwa keluarga itu adalah rahmat dan berkah dari Allah. Anak cucu, keturunan adalah keberkahan dan rahmat dari Allah. Dan itu harus betul-betul dijaga, disyukuri dan dijaga dengan sepenuh hati. Diberikan sarana kehidupan supaya kehidupan kelak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan datang dari segala arah, yang sering juga tidak terduga, kata Ar-Raghib Al-Asfahani. Dan keberkahan itu tidak terbatas dan tidak terhitung. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu
Mari kita sejenak untuk fahami betul tentang Al-Majid, bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha besar karunia-Nya, kemurahannya. Kan itu kita belajar, Rasulullah mengajarkan tahallaku min akhlaqillah, belajarlah kamu sekalian dari akhlaknya Allah. Allah yang mulia melimpahkan kemuliaan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk hambanya. Sengaja Allah melimpahkan kepada seluruh hambanya agar hambanya juga mendapatkan kemuliaan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan lewat kajian pagi hari ini kita semuanya akan mendapatkan barokahnya, kita semuanya bisa mengambil manfaatnya, dan sekaligus kita bisa mengambil pelajaran dari asma Allah. Asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Dan hari ini kita mengenal asma Allah yang ke-49, Al-Majid. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, kita semuanya diberikan selalu dalam kemudahan dalam kehidupan ini, dan rahmat dan barokah senantiasa melimpah kepada kita semuanya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim, wa'afani rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mali 'abdi yaghfir wa irham. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina wa yassir lana min ziyaratil Makkahil Mukarramah bi hurmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihan mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.